SCN 1 awal mula, dengan mantap Abi Hanif menjabat tangan calon menantunya tersebut. Ananda Reza Abizar El Shirazi bin Alam, Lukman Amar Pratama, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Maryam Albatul Rahmah, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alas sholat, perhiasan emas sebesar 24 karat, dan uang tunai sebesar Rp191.222 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Maryam Albatul Rahmah binti Muhammad Hanif dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Ucap penghulu. Sah, 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 sah. Alhamdulillah. Seketika penghulu membacakan doa kepada kedua mempelai. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Yusuf wa Zulaiha, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Artinya, ya Allah, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaiha, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah Al-Kubra, dan rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Ali dan Fatimah Az-Zahra. *****. Bulir-bulir bening seketika merembes dari sudut mata Maryam tanpa bisa ditahan. Bagaimana hatinya tidak terluka melihat kedua orang tuanya sedang dalam masalah besar, akibat dari ulah sang kakak, yang pergi begitu saja meninggalkan acara pernikahan, yang akan diselenggarakan kurang dari 2 hari lagi. Persiapan pernikahan yang akan digelar dengan sangat mewah telah sampai pada tahap 99% tersebut, harus batal begitu saja. Kepergian kakaknya bukan tanpa alasan, hal itu dilatar belakangi oleh kondisi kakaknya yang tengah mengandung atau telah berbadan 2, kepergiannya dengan seorang laki-laki yang dicintainya, seorang laki-laki yang telah menanamkan benih-benih kehidupan di dalam rahim kakaknya, dan merupakan buah cinta mereka berdua. Seketika hal itu menjadi bumerang bagi keluarga Maryam, di mana pembatalan sepihak yang dilakukan oleh kakaknya membuat ancaman besar bagi orang tua Maryam. Ancaman yang tidak akan pernah Maryam bayangkan sebelumnya. Di mana kemarahan sang CEO berhati dingin, mengetahui jika calon istrinya kabur dengan laki-laki lain yang telah mengandung buah cinta dari hubungan gelap calon istrinya dengan laki-laki lain, sontak membuat CEO tersebut meradang dan menahan amarah. Sang CEO yang tidak terima dengan hal tersebut, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang wanita yang baru saja dia kenal beberapa bulan sebelumnya, pertemuan yang dilatar belakangi oleh keinginan sang kakek untuk menjodohkannya dengan salah satu putri dari sahabatnya. Hal itu membuatnya meradang dan berniat untuk memberikan pelajaran yang setimpal kepada orang tua Maryam, karena telah berani mempermalukan dirinya. Serta dianggapnya telah mencoreng harga dirinya sebagai seorang CEO. Kejadian bermula dari persahabatan ayah Maryam dengan kakek sang CEO, di mana keduanya ingin mengikat hubungan kekeluargaan dengan menjodohkan salah satu putrinya dengan cucu sang CEO yang telah berstatus sebagai duda tanpa anak. CEO muda yang berusia 35 tahun dengan status duda tanpa anak. Memiliki perawakan yang sempurna, tinggi 182 cm, tubuh atletis, dengan dada bidang, wajah sempurna dengan mata indah, hidung mancung, rahang yang berbatas tegas, dan kulit putih, namun menyandang status duda tanpa anak. Sudah selama 3 tahun menyandang status duda, membuat sang kakek merasa sedih dan berniat mencarikannya jodoh. Selain itu juga karena sang CEO merupakan cucu tunggal, sehingga meras perlu untuk segera memiliki keturunan, untuk mewariskan tahta dan kekayaan setelahnya. CEO muda yang memiliki nama Riza Abizar El Shirazi tersebut sebetulnya tidak begitu menyetujui perjodohan itu, namun demi membuat hati kakeknya senang terpaksa dia juga menerima perjodohan tersebut. Kakek Amar merupakan kakek dari sang CEO yang berencana menjodohkan cucunya dengan salah satu putri sahabatnya yang bernama Pak Hanif. Sebetulnya dari perjodohan tersebut kakek Amar lebih memilih Maryam sebagai calon cucu menantunya. Melihat karakter Maryam dan kepribadian yang sangat baik dari gadis tersebut membuat kakek Amar merasa cocok dan senang dengan Maryam, dan berniat meminangnya untuk sang cucu. Maryam Albatul Rahmah begitu nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya, gadis belia yang berusia 19 tahun memiliki karakter yang baik dan pesona yang luar biasa. Namun hal itu kakek Amar urungkan,
karena alasan Maryam saat ini masih berusia 19 tahun dan masih duduk di bangku kuliah. Tidak ingin mengganggu masa depan Maryam, akhirnya kakek Amar memilih Mahira atau kakak dari Maryam untuk menjadi calon istri dari cucunya. Mahira Altafunisa seorang gadis feminim yang pandai bersolek dan memiliki pergaulan yang sangat luas, gadis berusia 25 tahun yang menjadi anak pertama dari Pak Hanif dan Bu Maya. Di antara Maryam dan Mahira memang memiliki perbedaan kepribadian yang sangat kentara, di mana Mahira merupakan gadis metropolitan yang sangat menyukai dunia fashion, berbeda dengan Maryam yang sedari lulus sekolah menengah pertama telah dikirim oleh orang tuanya ke sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Hal itu menjadikan kepribadian Maryam dan Mahira sangat berbeda. Selain itu Maryam merupakan gadis lembut yang sangat menyayangi dan menghormati orang tuanya, berbeda dengan Mahira yang cenderung acuh terlebih setelah kuliah, karena pergaulan karakternya menjadi sangat berubah dari ajaran orang tuanya. Maryam, tidak perlu kau menanggung beban ayah yang sangat berat ini nak, jika memang dirimu tidak sanggup Abi tidak akan memaksa, ucapan Pak Hanif dengan wajah sendu. Abi akan merelakan semuanya, karena memang semua yang Abi miliki hanya titipan dari Allah, tukas Pak Hanif kemudian. Maryam hanya memandangi raut wajah kedua orang tuanya dengan tatapan sendu dan kesedihan yang terlihat jelas. Bagaimana bisa Maryam mengabaikan kesedihan dari kedua orang tuanya, orang yang menjadi perantara dirinya lahir ke dunia ini, dan orang yang telah memberikan kasih sayang dan cinta sedari kecil. Melihat butiran bening yang jatuh dengan hebatnya di kedua sudut mata orang tuanya saja membuat hati Maryam bagai ditusuk duri beribu-ribu kali. Ancaman dari Tuan Riza sang CEO berhati dingin, benar-benar membuat keluarga Maryam sangat terpukul. Diaman perkebunan teh dan pabrik yang selama ini susah payah dibesarkan oleh orang tuanya terancam gulung tikar. Karena investasi yang ditanamkan oleh kakek Amar berencana dia cabut. Tuan Riza hanya memberinya pilihan kepada keluarga Maryam, dengan merelakan perkebunan dan pabrik yang dimilikinya atau menjadikan Maryam sebagai pengganti kakaknya, yaitu menikah dengan sang CEO. Tidak menjadi masalah bagi Abi jika memang Abi harus kehilangan semuanya nak, sungguh kebahagiaan putri Abi lebih penting daripada sekedar harta di dunia, jelas Pak Hanif pada putrinya Maryam. Mereka hanya memiliki waktu 2 hari untuk menentukan, sebelum waktu pernikahan tersebut benar-benar batal. Namun Maryam yang masih dengan perasaan sedih dan bimbang tersebut belum mampu untuk memberikan jawaban pada ayahnya. Maryam meminta waktu untuk sholat istikharah Abi, Umi, ucap Maryam dengan wajah teduh dan buliran bening menetes di sudut matanya. Dalam sisa waktu yang hanya 2 hari tersebut Maryam mempergunakannya untuk bermunajat kepada Allah SWT. Memohon petunjuk melalui istikharahnya. Sepertiga malam terakhir dipergunakan Maryam untuk bersimpuh, menghadap sang Khalik dengan isak tangis yang sudah tidak mampu lagi ia bendung, menyelesaikan ibadahnya dan ditutup dengan bacaan Al-Quran yang menyejukkan jiwanya. Hingga sampai pada saat Maryam benar merasa terkantuk-kantuk. Hentikan. Siapa kalian? Jangan berani-beraninya kalian menyentuhku, ucap Maryam dengan lantang. Seketika Maryam diseret dan dibawa masuk ke dalam mobil berwarna hitam dengan 4 orang laki-laki berpakaian serba hitam dan mengenakan penutup kepala. Maryam diseret paksa dan didorong dengan keras menuju sebuah ruangan gelap berukuran 4x4. Siap kalian? Apa mau kalian? Jangan berani kalian menyentuhku, ucap Maryam dengan lantang dan keras. Namun hal itu hanya ditertawakan oleh 4 orang laki-laki tersebut, laki-laki yang Maryam sendiri tidak mengenalnya. Dengan doa dan zikir yang selalu Maryam ucapkan lirih, mampu membuat keberanian dalam dirinya muncul untuk berkata dengan lantang kepada 4 laki-laki di hadapannya. Tenanglah cantik, kami hanya ingin membuatmu merasa bahagia malam ini, malam yang akan membuatmu bahagia, ucap salah satu di antara mereka dengan santai. Salah satu di antara mereka berusaha membuka cadar yang dikenakan Maryam, namun sekuat tenaga Maryam berontak dan menggelengkan kepalanya ke segala arah. Sebelum laki-laki tersebut dapat membuka cadar Maryam, seketika pintu telah didobrak dari luar. Terlihat seorang laki-laki yang mengenakan setelan jas berwarna hitam masuk dan menerobos para penjahat tersebut. Menghajar seluruhnya tanpa rasa ampun. Mengetahui hal itu Maryam merasa sangat aman, Allah SWT telah mengirimkan penolong bagi dirinya saat itu juga. Setelah para penjahat tersebut tumbang, laki-laki yang mengenakan setelan jas hitam tersebut berjalan ke arah Maryam dan berusaha membuka ikatan di tangan dan kaki Maryam, dan setelah ikatan tersebut mampu dibuka, seketika tangan Maryam digenggam dengan erat olehnya. Maryam dan laki-laki tersebut berusaha lari dari tempat itu, naas suara tembakan terdengar.
dor, dan sepersekian detik laki-laki yang menggenggam tangan Maryam tersebut tumbang tidak sadarkan diri. Dan seketika Maryam terjaga. Maryam tersadar, dan mendapati dirinya tertidur dalam keadaan duduk bersimpuh di atas sajadah dengan memeluk Al-Quran yang sebelumnya dia baca. Maryam merasa mimpi yang dialaminya seperti sesuatu yang sangat nyata, bahkan karena rasa takutnya tanpa sadar Maryam meneteskan air mata. Tubuh yang sudah penuh dengan peluh-peluh, butiran keringat berukuran besar membasahi sekujur tubuhnya. Seketika Maryam beristighfar, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah SWT. Tubuh yang sudah penuh dengan peluh-peluh, butiran keringat berukuran besar membasahi sekujur tubuhnya. Seketika Maryam beristighfar, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah SWT. Mendapati dirinya dalam keadaan tersebut, Maryam bergegas menuju kamar mandi, yang berada di dalam kamarnya untuk segera berwudu. Melihat jam yang digital di atas mejanya menunjukkan pukul 4.15, segera Maryam melaksanakan ibadah sholat subuhnya dengan khusyuk. Matahari pagi yang mulai menampakkan sinarnya, menembus celah-celah jendela kamar Maryam, seketika membuat hati Maryam merasa bahagia. Dengan memanjatkan doa dan zikir pagi Maryam memulai harinya, perwujudan dari rasa syukur yang dirasakannya atas nikmat sehat yang masih ia rasakan pagi ini. Tok tok tok, Ning Maryam, sapa salah seorang di balik pintu kamar Maryam. Masuk Bi, pintunya tidak dikunci, jawab Maryam kemudian. Seorang wanita muncul dari balik pintu, guratan di wajah yang terlihat lumayan banyak, menandakan usianya yang tidak lagi muda, ya. Beliau adalah seseorang yang dipekerjakan oleh Pak Hanif di rumahnya sudah sejak Maryam kecil. Ning Maryam sudah ditunggu Umi di taman belakang, ucap wanita tersebut dengan sopan. Oh, iya Bi, terima kasih, sebentar lagi Maryam ke sana Bi. Maryam bergegas menyusul di mana Uminya berada. Dari kejauhan nampak seorang wanita duduk dengan menggunakan kerudung berukuran cukup besar, namun tidak menggunakan cadar, seperti halnya Maryam, terlihat duduk dengan wajah sendu. Melihat bidadari surganya termenung, seketika membuat keceriaan Maryam memudar saat itu juga. Umi, ucap Maryam pelan dengan usapan lembut di bahu Uminya. Apa yang sedang Umi pikirkan? Tanya Maryam kemudian, dan hanya mendapat respon senyuman dari sang Umi. Flashback on. Sore itu seperti biasa Mahira mengalami muntah-muntah yang sangat hebat. Sudah beberapa hari terakhir Mahira mengalami hal tersebut, hal itu pun membuat seisi rumah merasa khawatir dengan keadaannya. Maryam yang mengetahui kakaknya sedang kurang sehat berinisiatif mendatanginya. Setibanya Maryam di kamar Mahira, Maryam segera menanyakan keadaan Mahira. Kakak tidak apa-apa Dik, ucap Mahira dengan santai. Tapi kakak sakit, bagaimana kalau kita ke dokter sekarang, ajak Maryam kemudian, karena merasa khawatir, sebab beberapa hari lagi Mahira akan melangsungkan pernikahan, dan tidak ingin kakaknya semakin sakit. Sudahlah Dik, kakak baik-baik saja, setelah minum obat kakak pasti sembuh, sela Mahira kemudian. Baiklah. Kalau begitu beristirahatlah Kak, ucap Maryam bangkit dari sisi tempat tidur Mahira seraya meninggalkan kamar tersebut. Pagi hari, mengetahui jika beberapa hari terakhir, kakaknya selalu mengalami muntah-muntah, Maryam berinisiatif mendatangi kamar kakaknya dan membawakannya segelas susu jahe hangat untuknya. Tok tok tok, Assalamualaikum Kak, ucap Maryam. Tok tok tok, Kak, ucap Maryam lagi. Tok tok tok, tidak mendapatkan jawaban dari dalam. Maryam berpikir kakaknya masih tidur, dan berinisiatif membuka pintu kamar kakaknya. Ceklek, Kak, ini Maryam bawakan susu jahe buat kakak. Ucap Maryam seraya melangkah masuk ke dalam kamar dan meletakkan susu di salah meja yang berada di salah satu sisi tempat tidur kakaknya. Kamar dengan nuansa serba pink tersebut menggambarkan sang pemilik yang memiliki kepribadian feminim. Melihat ke sekeliling kamar, Maryam tidak mendapati kakaknya, berusaha mencari dan membuka pintu kamar mandi. Namun kakaknya tidak juga dia temui, dan alangkah kagetnya Maryam ketika mendapati sepucuk surat yang ditinggalkan Mahira kepada kedua orang tuanya. Sebuah surat yang dalam kondisi tidak dilipat, di atasnya terdapat sebuah alat tes kehamilan, yang di sana tertera dengan jelas dua garis berwarna merah yang berbatas tegas. Seketika raut wajah Maryam menjadi pucat pasi, mata indahnya seketika berembun dan butiran-butiran bening meluncur begitu saja di pipi putih yang tertutup oleh cadar. Bergegas Maryam keluar dari kamar kakaknya, dan memberitahukan semuanya kepada kedua orang tuanya. Abi, Umi, maafkan Mahira telah membuat hati Abi dan Umi sedih. Mahira telah gagal menjadi anak kebanggaan Abi dan Umi. Mahira telah gagal dan tidak mampu menjaga kesucian.
Mahira tidak ingin lagi menambah beban Abi dan Umi, maka dari itu Mahira putuskan untuk membatalkan pernikahan Mahira. Umi dan Abi tidak perlu mencari keberadaan Mahira, dan tidak perlu khawatir karena Mahira saat ini bersama laki-laki yang Mahira cintai. Begitu isi dari surat yang ditinggalkan oleh kakaknya Mahira kepada kedua orangnya. Asteris asteris asteris. Asteris flashback of asteris. Asteris asteris asteris. Umi, ucap Maryam disertai usapan lembut di punggung Uminya. Saat ini Bu Maya atau Umi dari Maryam dan Mahira hanya mampu menitikkan air mata meratapi nasib kedua putrinya. Seorang ibu yang merasa gagal dalam mendidik anaknya, sehingga sang anak terjerumus ke dalam lembah hitam penuh dosa. Umi, jangan sedih, Maryam tidak bisa melihat Umi seperti ini, ucap Maryam dengan lirih. Maryam jelas mengetahui betul alasan di balik kesedihan Uminya. Memikirkan kondisi kakaknya yang hamil tanpa adanya ikatan pernikahan dan saat ini justru pergi meninggalkan keluarga bersama dengan laki-laki yang tidak berstatus sebagai suaminya. Belum juga permasalahan selesai, orang tuanya sudah harus dihadapkan dengan kenyataan perkebunan teh beserta pabriknya terancam gulung tikar. Bukan meratapi kesedihan karena akan kehilangan seluruh harta dan kekayaan yang selama ini dirintis oleh kedua orang tuanya. Namun kesedihan yang dirasakan adalah karena memikirkan nasib para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan bekerja di perkebunan dan pabrik milik Pak Hanif apabila pabrik dan perkebunan tersebut benar-benar gulung tikar. Bagaimana mereka tidak sangat sedih, ratusan orang akan kebingungan mencari pekerjaan setelahnya, mungkin saja juga akan ada anak-anak yang akan putus sekolah. Kejadian yang berlangsung sangat cepat tanpa adanya pemberitahuan dan aba-aba sebelumnya, membuat hati orang tuanya merasa terpukul. Maryam, ucap Umi memecah keheningan di antara mereka. Ya, Umi, jawab Maryam lirih. Umi tidak bisa lagi memikirkan bagaimana nasib para karyawan kita nak, setelah pabrik dan perkebunan nantinya benar-benar ditutup, dengan nafas berat Umi menceritakan isi hatinya. Umi tidak masalah jika harus kembali hidup susah nak, sejatinya sebelum seperti sekarang, Umi dan Abi hidup dengan pas-pasan, jadi tidak masalah bagi Umi jika memang harus kembali seperti dulu, ucap Umi kemudian. Maryam hanya mendengarkan setiap ucapan yang disampaikan Uminya dengan tertunduk lemas. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka yang dimaksud adalah para karyawan. Terdengar hembusan nafas berat keluar dari bibir Umi Maya. Umi, ucap Maryam sopan. Ya, nak, jawab Umi dengan pandangan yang masih terus fokus ke arah depan. Bismillah. Insya Allah Maryam akan menerima tawaran Tuan Riza Umi, ucap Maryam pelan, sontak membuat Umi Maya kaget dan mendongakkan kepala, merasa sangat terkejut hingga kedua bola matanya membulat sempurna. Maryam, ucap Umi seketika, hampir tidak percaya mendengarkan penuturan putrinya. Seketika air mata merembes dengan deras melalui sudut mata Uminya. Bagaimana tidak wanita parubaya itu bersedih melihat putri bungsunya harus berkorban demi keluarga dan demi orang lain.